Salam kebajikan namun budaya. Yang terhormat kepada Ibu Peggy Susanti dan Ibu Kandi sebagai pembina YABI, yang terhormat kepada Bapak Ibnu Bantomo sebagai Ketua Umum YABI, yang terhormat kepada ibu-ibu pengawas dan juga ibu-ibu pengurus YABI, yang terhormat kepada ibu-ibu narasumber, dan yang terhormat kepada semua peserta orang tua dan anak-anak SMP dan SLDA. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ibu, Bapak, dan anak-anak semuanya, terima kasih sudah hadir. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-95. Yang mengusung tema pengasuhan anak sejak dini adalah kunci generasi tangguh masa depan. Sebelumnya maaf perkenalan, nama saya Indah sebagai pembantu acara hari ini ya. Untuk acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne YABI. Untuk semuanya dimohon untuk berdiri. Berjuang selalu menumbuhkan rintangan, curahkan tenaga cipta karsamu. Mari bangkit bersama YABI, kita bantu pendidikan. Berdirilah di dalam pembangunan, ucapkan hak kemanusiaan. YABI, YABI, mengabdi berbakti, wujudnya keluhuran budi.
Silakan duduk. Selanjutnya Kak, pembacaan doa. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi Allah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami memohon, memanjatkan doa kepadamu ya Rabbi. Jadikanlah kami anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah kami anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, maju, dan selalu patuh menghormati kedua orang tua dan guru. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa, kesalahan, dan kehilafan kedua orang tua kami dan guru-guru kami yang telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami dari kami bayi hingga saat ini. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak Indonesia yang berwarna ayun, anak-anak yang dapat menyejukkan dan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Amin, amin, amin ya mujibal sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik dan Penuh Kasih Sayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat karunia yang telah kami terima. Kami sungguh bergembira dapat mengikuti acara hari ini bersama teman-teman, guru-guru, para orang tua, dan saudara-saudara kami. Berkatilah perjumpaan hari ini agar berjalan dengan baik dan lancar, serta membuat sukacita bagi semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagai tanda permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami anak-anak Indonesia dapat bertumbuh dengan sehat dan baik. Berikan kami hati yang mengasihi kepada sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga semua anak-anak di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan bahagia, cerdas, berbakti kepada orang tua dan hormat kepada guru dan teman-teman. Sabe sata banguntu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Om Swastiastu. Om Awinam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Terima kasih Sang Yang Widi Wasa karena kami dapat berkumpul bersama yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia. Semoga kami dapat saling menyayangi teman dan lingkungan kami. Om Sarwe Bawan
tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Uce, dipermuliakanlah. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk mampu membina diri dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan, jadikan kami anak yang pandai, cerdas, dan berkebajikan, sehingga kami dapat membahagiakan orang tua dan berbakti kepada bangsa dan negara. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kehadirat Tien, semoga jauhlah kiranya kami dari segala kelemahan, beruntuk pada Tien, sesat penyalaan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar dan selalu membina diri. Wang isang tiwetien yuta, wang isang tiwetien yuta sancai. Dengan doanya dari sang agama. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Umum YABI. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Penny Susanti sebagai Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Kemal Bakti Indonesia, dan Ibu Asti sebagai Ketua Pengawas Yayasan Kemal Bakti Indonesia, dan para pengurus, para pembina, dan para pengawas serta bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta orang tua serta anak-anak yang hadir pada hari ini, semua undangan yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka acara kita memperingati Hari Ibu yang akan nanti datang tanggal 22 Desember di Hari Ibu yang ke-95. Bapak Ibu yang kami hormati, Yayasan Kemal Bakti Ibu Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan anak, terutama anak usia dini, dengan program penanaman karakter, menanamkan budaya damai, cita tanah air, dan saling toleransi antar umat sesama. Dalam rangka Hari Ibu, kami mengadakan kegiatan, antaranya adalah diskusi kelompok yang akan dilaksanakan pada hari ini, kelompok anak-anak, dan diskusi kelompok terkait dengan orang tua. Acara ini bertema adalah pengasuhan anak sejak dini adalah kunci generasi tangguh masa depan. Tema yang dipilih memang di dalam pengurus kita berdiskusi cukup panjang untuk bisa menghadirkan tema ini dan dalam rangka pada acara pada hari ini. YABI sendiri melihat kondisi kemajuan teknologi yang sangat berdampak terhadap budaya serta kehidupan, khususnya adalah terhadap anak-anak Indonesia. Dan kita menganggap bahwa perlunya ada urut-urut diskusi dari versi daripada orang tua maupun versi dari anak-anak terhadap kemajuan teknologi digital ini.
kita tahu bahwa mungkin dampak TikTok itu apa dampaknya terhadap ekonomi, dampak sosmed apa dampaknya juga terhadap anak-anak dan kehidupan kita. Juga yang terakhir yang sangat memprihatinkan dalam diskusi adalah terkait dengan pinjol. Pinjol ini punya dampak terhadap kehidupan yang luar biasa terhadap kehidupan seluruh bangsa, khususnya juga dampaknya terhadap anak-anak. Lalu kita ketahui juga maraknya judi online juga masih kita terlihat terkait dengan maraknya dari sisi narkoba. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, yang kami hormati, hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2023 yang akan datang. Sebuah kesempatan luar biasa untuk merenung tentang kebesaran hati Ibu dan menghargai dedikasi serta pengorbanan yang mereka berikan. Sebagai individu, kita memiliki banyak peran dalam kehidupan ini. Sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua. Namun peran sebagai ibu memiliki bobot tersendiri. Ibu adalah sosok penuh kelembutan namun tangguh, memberikan cinta tanpa syarat kepada anak-anaknya dan mengajarkan arti sejati dan kesabaran. Hari ini mari kita tidak hanya menyuarakan terima kasih, tetapi juga mengambil inspirasi dari kepemimpinan para ibu. Terima kasih kepada semua ibu di dunia ini. Semoga Hari Ibu 2023 membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi setiap keluarga. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, tentunya dalam pelaksanaan program kerja Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Maka untuk itu kami bergandengan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait yang tidak mengikat, dan pada kesempatan kegiatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam memberikan dukungan untuk kegiatan ini. Dan sekali lagi atas nama Ketua Umum YAPI, kami juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan nanti ini banyak kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan oleh semua yang hadir di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutkan Ibu Penny Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum YAI, Bapak Ibnu Pratomo, dan yang kami hormati juga Ibu Ketua Pengawas YABI, Ibu Supardi Atenur ya. Yang kami hormati juga para pengurus, terutama ini pengurus dari salah satu ketua penyelenggaraan ini, Bu Meske, dan juga pengawasnya ada Ibu Ning Sergar, kemudian Bu Yun, Bu Wati, maupun satu lagi Bu Dwi, dan mungkin para hadirin serta orang tua dan yang satu persatu tidak saya sebutkan. Dengan mengucapkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dengan suasana yang cerah walaupun siang
bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati Hari Ibu yang akan bertepatan tanggal 22 Desember ke 95 tahun jadinya. Nah, momentum ini kami juga mengingatkan kepada seluruh sebetulnya kaum perempuan gitu. Jadi perempuan yang punya dedikasi untuk pembangunan bangsa dan negara. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan salut kepada YABI yang sudah menyelenggarakan Hari Ibu momentum ini kepada anak-anak SMP, SMA. Itu adalah merupakan kader bangsa yang nanti berapa puluh tahun lagi untuk menjadi bangsa yang baik dan berkualitas. Mudah-mudahan pada kesempatan ini YABI bisa memberikan suatu nuansa yang damai. Ya, kami juga lihat bahwa 6 agama yang bisa memberikan kedamaian atau solidaritas terhadap sesama, sehingga bisa kita gotong royong untuk bisa membangun bangsa ini dengan baik. Dan alhamdulillah kita tahun depan bulan Februari ada pemilu. Mudah-mudahan generasi muda ini tidak bentrok ya. Dan ini untuk bisa menjadi kualitas yang baik. Dan peringatan Hari Ibu ini adalah wujud kita rasa terima kasih kepada ibu kita yang telah melahirkan, mendidik, dan juga bisa memberikan sesuatu rasa nyaman, kesabaran, dan untuk bisa berbakti pada ibu kita. Terima kasih, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini saya selaku Sekretaris Pembina Yayasan Amal Bakti Ibu akan membuka diskusi kelompok khusus SLTA dan diskusi kepada orang tua juga tentang bagaimana perannya untuk generasi yang mendatang. Saya buka dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lihat itu doa-doa dari segala agama ya, 6 agama. Wah, bahagia. Itulah toleransi ya. Benar-benar. Kalian bahagia nggak? Bahagia. Oh, kalian doa. Kalian berbahagia nggak? Bahagia. Nah, adik-adik ya, adik-adik yang saya kasihi, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Sambil nanti ya, jadi ibu rumah tangga mempunyai anak 5, pas sudah berumah tangga, cucu baru 7. Kenapa baru 7? Karena anak pertama 2 anak, anak kedua 3 anak, anak ketiga baru 1, anak keempat baru 1, dan yang busuk baru masih SMA kelas 3 ya. Masih oke? Ya. Kita akan saksikan film Anak adalah anugerah besar yang diberikan Sang Pencipta. Orang tua mengasihi anak dan memberikan yang terbaik bagi pertumbuhannya. Betapa berhanya ibu ketika ia mendengar anaknya mulai dapat berbicara, berjalan, dan bertambah pengetahuan. Kalau anak terbaring lemah karena sakit, sangat sedih perasaan ibu. Apapun, dia akan berusaha untuk mendampingi anaknya yang sakit. Ketika anaknya memerlukan sesuatu,
meskipun keadaan ekonomi tidak memungkinkan, dia akan berusaha untuk mengutamakan anaknya dibandingkan dirinya. Dia berbahagia ketika dia memberi kepada anaknya. Adik-adik yang saya kasihi, meskipun videonya sangat singkat, tapi ini sangat berarti bahwa orang tua kita sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kalian dari mengandung. Dia selalu berdoa. Bisa-bisa setiap saat dia berdoa buat anaknya yang di kandungan, supaya anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Seorang ibu yang mengandung itu terus berjuang, berdoa buat anaknya, supaya anaknya lahir sempurna, supaya masa depan anak ini berhasil. Dan lahirlah anak itu. Betapa bahagianya orang tua ketika anaknya yang lahir. Seorang ibu yang sudah melahirkan anak, rasa sakitnya yang dia sudah alami hilang karena anak itu sudah lahir di bumi. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Dia tetap membimbing anak-anak. Dia tetap membimbing anaknya dari sedini mungkin, supaya anak itu takut akan Tuhan. Tugas orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik anak, dan mengawali tumbuh kembangnya anak sesuai bakat, minat. Itulah tugas orang tua. Orang tua adalah perpanjangan tangan Allah, adalah wakil Allah. Oleh sebab itu, saya sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kita punya tanggung jawab besar. Sebab anak adalah milik pusaka Allah. Anak harus dibesarkan dengan kasih sayang. Allah sudah mengasihi kita, atau Allah sudah mengasihi kita. Kita juga mengasihi anak-anak, ya. Dari sedini mungkin, dari kandungan kita selalu berdoa supaya anak ini takut akan Tuhan. Orang tua yang baik, dia tidak akan menjerumuskan anaknya. Tapi orang tua yang bagaimana dulu adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan, tentu dia akan ikut apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang membuat orang tua sangat bersukacita ketika dia mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ketika anak-anaknya taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, taat kepada pemimpin-pemimpin, dan menghormati orang tua. Jadi anak-anak, ini adalah suatu keharusan bahwa anak-anak harus menghormati orang tua. Ya. Orang tua juga harus wajib mengasihi anak-anak, karena anak-anak adalah anugerah Tuhan. Ya.
bagaimana kita akan melihat film berikut ini. Anak-anak yang tidak dididik dengan kasih. Lihat kata-katanya. Lihat, ada kata-kata yang bacot, gila, anjing. Lihat, anak-anak yang tidak dididik dengan kasih. Mungkin sebagai orang tua akan menyalahkan anak. Kenapa? Kenapa kamu berbuat begitu? Kamu itu bikin malu orang tua. Sepertinya orang tua tidak didik kamu. Di mana taruh muka mamamu? Di mana taruh muka ayahmu? Malu, malu. Semua orang tahu, tetangga-tetangga tahu, keluarga tahu. Malu. Kenapa kamu berbuat keonaran? Benar-benar kamu anak tidak becus. Lihat, mereka lagi mencari jati diri. Karena di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Mereka haus dan lapar tentang kasih sayang. Tetapi mereka alihkan dengan berbuat keonaran, berbuat tawuran. Mereka bangga sudah melakukan ini, tapi lihat akibatnya. Lihat akibatnya, penyesalan seumur hidup. Karena tidak berpikir ketika mereka berbuat keonaran. Nah, ini kalian sebut jagoan. Bertarung dengan sia-sia. Betapa sedihnya orang tua. Sedih. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Untuk pertama, kelompok orang tua bisa berkumpul. Kelompok orang tua nanti dibimbing sama Ibu Nik. Kalau kita hanya membaca lihat ini mulai mendapatkan semuanya orang tua coba mulai dari terkait jangan terkait Enak ya, karena bagaimanapun kita harus bisa berpaling. Buat kita berdua, masalah kita di luar, kita punya teman banyak, kita punya teman yang katanya solid, yang katanya keren, yang akan memberikan visinya, itu tentang orang lain. Ya, oke, terima kasih ya ceritanya sayangnya. Ada lagi? Yuk. Perdamaian dan nasional. Ya, ada lagi? Kelembagaan. Gak apa-apa. Jadi bagus sekali. Gak apa-apa. Emang kita bertemu di sini ya untuk itu. Untuk agama sekarang kadang-kadang. Silakan anak dulu ya. Untuk kelompok 1 bisa dipersilakan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Falah Maulana. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kata-kata pengingat dari orang tua, yang pertama itu adalah semangat. Kenapa semangat? Semangat itu menartikan supaya anak-anak dan orang tua saling support satu sama lain dan
supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang tua dan anak-anak tetap diberi semangat. Yang kedua, bahagia. Alasan kita memilih bahagia karena anak-anak dan orang tua itu harus merasakan kebahagiaan bersama. Dan yang ketiga, penyayang. Kenapa kami memilih penyayang? Karena orang tua pasti akan menyayangi semua anak-anaknya, dan anak-anak juga harus menyayangi kedua orang tuanya. Untuk pertanyaan kedua, hasil diskusi bersama orang tua apakah perlu atau tidak? Kami menjawab perlu, karena izin dari orang tua itu penting untuk diri kita, dan orang tua kita tidak perlu mengkhawatirkan diri kita yang sedang berada di luar bersama teman-teman, kerabat ataupun pacar. Untuk pertanyaan yang ketiga, adakah peran orang lain dalam mengambil keputusan? Kami menjawab ada, seperti sahabat terdekat, karena sahabat bisa memberikan solusi dalam mengambil keputusan. Artian dari memberikan solusi itu adalah sahabat yang biasanya kita berikan cerita-cerita kita pasti memberikan saran-saran untuk kita melakukan suatu hal yang positif, bukan yang negatif, dan mereka pasti mendukung kita untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi sebelum kita melakukan diskusinya, kita dulu. Silakan, nama saya Dr. Nusantara. Saya guru pembeli. Nama saya Ayla Surati. Yang pertama, di sini ada soal satu saja. Kalau kita mengingat kepada ayah dan bunda kita, terutama di sini kita menjawab dari saya membantu, suka menolong, begitu saya membimbing, dan kita jadikan satu yang saja itu bahagia. Jadi di sini kita lihat bahwa orang tua dan anak-anaknya itu saling bersatu dan menghasilkan kata bahagia. Oke. Nomor 2. Apakah anak dalam mengambil keputusan berdiskusi dengan orang tua? Jawabannya rata-rata itu selalu berdiskusi. Karena atas izin orang tua, dimanapun kita dalam keadaan selamat, karena itu bentuk doa dari orang tua, dan ada yang menjawab pada saat itu juga. Jadi nggak semua pemikiran anak ini sama. Jadi ada juga yang pemikirannya itu mungkin dia takut untuk izin karena tidak diizinkan, jadi dia izinnya mendadak. Oke. Yang ketiga, bagaimana keberadaan kerabat tetangga masyarakat dalam pandangan dalam mengambil keputusan hidupnya? Di sini kami menjawab, mensupport, membantu, menghargai, memberi saran, peduli, dan mendukung, dan selalu memberi perhatian kepada sahabat tetangga. Jadi kita sesama tetangga harusnya saling mensupport dan memberi perhatian kepada tetangga sekitar. Jadi kita nggak boleh menjudge atau berpikiran buruk terhadap orang itu. Jadi gimana caranya kita harus mensupport orang tersebut. Dan kami merasakan kasih sayang, perhatian, dan cinta kasih yang sangat mendalam dari orang tua dan orang sekitarnya. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Imam Wali, perwakilan dari kelompok 3 yang dipandu oleh Ibu Manisru. Jadi hasil diskusi kelompok 3 kami di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kelompok 3 ada orang tua yang masih konflik, otomatis kasih sayang orang tua ada pada kami. Yang kedua, ada orang tua atau ayah yang sudah tidak ada, tapi kasih sayang orang tua tunggal atau ibu tidak mengurangi kasih sayang kepada anaknya, baik dalam hal apapun. Yang ketiga, orang tua yang tidak ibunya, walaupun ibunya mengganti ayah mencari nafkah, tetapi kasih sayang tidak berkurang. Yang keempat, rata-rata anggota kelompok 3 menurut kepada orang tua dan kami pun juga mengasihi orang tua. Yang kelima, salah satu anggota kami yang membantu kakaknya untuk mengasuh bayi kakaknya tetap mendapat kasih sayang orang tua. Pertanyaannya nomor satu kata untuk ayah dan ibu. Dan jawabannya itu kami bangga. Yang nomor 2, apakah anak dalam mengambil keputusan selalu berdiskusi kepada orang tua? Jawabannya iya. Yang ketiga, bagaimana keberadaan kerabat, tetangga, masyarakat dalam pandangan anak ketika mengambil keputusan hidupnya? Jawabannya sangat berpengaruh karena dapat membantu memberikan saran atau solusi untuk memilih jalan hidup yang kita pilih. Terima kasih. Dan kami akan mengungkapkan gambaran hati kami sebagai orang tua. Dari pertanyaan pertama, perbuatan apa dalam kehidupan anak yang pertama dilakukan dan sampai hari ini tidak pernah dilupakan. Tadi dari sharing salah satu orang tua, dia mengatakan bahwa dia sangat terkejut ketika anaknya mengatakan, "Mama itu adalah seorang ibu yang saya sangat banggakan." Dan kata-kata itu pasti dirindukan oleh semua orang tua, baik mama atau papa, ayah atau bunda. Dan hal yang sama juga yang paling menggembirakan ketika anak-anak kita lahir, mereka bisa mengucapkan sejak baik, "Mama, papa," pasti itu sesuatu yang membahagiakan. Dan akhirnya dalam proses perkembangan, kata-kata ini juga terus diajarkan, disebutkan sehingga memberi spirit atau dorongan kepada anak-anak kita. Dan orang tua itu mengharapkan bahwa anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik sampai dengan dewasa. Dan kita sebagai orang tua diharapkan untuk selalu mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang positif. Kata-kata positif yang seperti tadi anak-anak sudah sharingkan, kata-kata yang memberi semangat. Anakku sayang, kamu bisa, kita sayang kamu, atau bunda sayang kamu, seperti itu. Kata-kata yang positif, tidak menjudge. Sekalipun mungkin anak-anak kita sudah melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita atau mungkin mengecewakan hati kita, tetapi hendaklah kita sebagai orang tua, kami yang hadir di sini sudah berjanji dan akan berupaya untuk tetap memberikan kata-kata yang positif, pujian. Kalau dia berhasil, kalaupun dia mungkin gagal, kita tidak menjatuhkan, "Kamu bodoh, kamu malas belajar," dan sebagainya, tetapi kita akan tetap mengucapkan, "Kamu pasti bisa, besok kamu bisa belajar lagi," sehingga semangat ini membuat anak itu tidak loyo, tidak putus asa, tetapi "Oh iya, saya didukung oleh mama bapak saya sehingga saya akan berusaha, walaupun hari ini gagal, besok saya akan pasti bisa kalau saya mau belajar." Jadi kata-kata positif itu yang memberikan kekuatan bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, berapa besar orang tua mengetahui perilaku anak di luar rumah dan bagaimana mereka mengetahuinya. Pasti yang pertama-tama orang tua itu selalu memberikan kepercayaan kepada setiap anak. Apakah anak itu akan menjaga kepercayaan itu atau mungkin menyalahgunakan kepercayaan itu? Yang jelas orang tua percaya bahwa anaknya sudah dewasa dan bisa mandiri dan bisa menjaga kepercayaan itu. Soal ada masalah yang terjadi di luar rumah, kita sebagai orang tua patut tahu. Entah itu dimulai dari anak
yang pulang ke rumah untuk menceritakan apa yang terjadi, atau kita melihat gerak-gerik anak kita sehingga kita melakukan pendekatan, menanyakan dengan cara baik, kemudian mulai dengan bercanda dan kemudian menggali apa sih yang terjadi, apa yang kamu alami tadi, atau berusaha untuk mengajak ngobrol, gimana perjalanan tadi, gimana acara kamu tadi, gitu. Mengajak anak untuk berbicara sehingga mungkin dengan cara seperti itu dia akan lebih terbuka, walaupun mungkin dia mengalami sesuatu hal yang mengecewakan di kegiatan yang dia minta izin tadi, tetapi kalau kita mau mulai untuk mulai memberikan kepercayaan kepadanya, pasti dia akan menceritakan itu, dan dengan demikian kita akan tahu oh ternyata duduk masalahnya seperti itu. Dan dengan kita tahu adanya permasalahan atau kejadian yang mungkin sangat tidak mengenakan anak itu, kita sebagai orang tua tidak mengadili atau tidak menghukum, tetapi kita merangkul dia dan mengatakan kamu hebat, kamu anak yang pintar, tidak usah kecewa, pasti kamu bisa untuk yang lain. Atau mungkin bisa kata-kata pujian, penguatan yang bisa memberikan semangat baru bagi anak-anak itu untuk lebih terbuka, sehingga di saat kita memberi kesempatan lagi yang lain, dia akan dengan cara terbuka, dengan rela hati, mama saya kok tadi ada gini, tanpa harus dipaksa kamu ada apa, tanpa harus dipaksa ditanya. Karena apa? Ada kepercayaan kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana orang tua dalam kehidupan berkerabat, bermasyarakat, menempatkan anak itu sebagai pribadi yang utuh. Yang pertama-tama orang tua pasti akan memberi spirit, memberi semangat, memberi kepercayaan. Kemudian kalau dia mau tampil, kita support. Ayo kamu bisa, jangan takut. Diberikan kepercayaan untuk bisa berkreasi, diberikan kepercayaan untuk bisa melakukan, bahwa anak kita punya talenta yang luar biasa. Gitu. Jadi tidak takut, tetapi ayo kamu jangan takut salah, kamu berani untuk mencoba. Dengan mencoba, entah dia mungkin belum maksimal, tetapi dia sudah berani melangkah. Sesuatu yang akan kita tuju, kalau kita tidak mulai dari langkah awal, kita tidak akan sampai di tujuan. Gitu. Jadi kita beri kepercayaan, semangat untuk dia memulai. Dengan begitu kita memberi dorongan, kemudian semangat, ayo kita beri pujian dan sebagainya ya, sehingga anak itu merasa bahwa dia adalah orang yang paling berharga di tengah-tengah orang tuanya, termasuk di lingkungan sekitar. Kemudian menghargai anak, memberikan pujian atau positive thinking untuk anak-anak kita. Jadi sekalipun anak kita ada keterbatasan, ada kekurangan, tetapi kita percaya setiap anak itu punya talenta, punya sesuatu, atau punya mutiara-mutiara yang berharga, yang kadang orang tua tidak terpikirkan. Tetapi pada saat yang tepat, Tuhan akan menggerakkan hati anak untuk mengungkapkan itu, sehingga orang tua merasa tersanjung dan bahagia, ternyata saya tidak percuma memiliki anak yang luar biasa seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja. Kasihan anak-anak kita, pikirkan matang-matang ya, dan terutama takut akan Tuhan. Ini pertama sekali ketemu, jadi saya bersyukur untuk pertemuan ini. Semoga yayasan nanti bisa mengembangkan dalam diskusi yang lain untuk membina, menghasilkan generasi yang baik sebagai didikan orang tua dan keluarga. Jangan lupa bahwa pendidikan untuk ibu juga perlu. Mereka memiliki wawasan untuk bisa mengasuh anaknya dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari sisi angle budaya Indonesia dibandingkan dengan budaya-budaya di luar yang kita harus mengantisipasi. Mungkin ada komentar saya kasih. Teman-teman, kualitas hidup saudara-saudara kita di negara tetangga itu jauh lebih tinggi. Ada memang waktu itu ya, ketika mereka punya keputusan tidak mau menikah
karena mereka punya orientasi berpikir kami mau bekerja, kami mau ini, dan menikah itu tidak terlalu penting. Tidak menikah adalah pilihan. Persoalan kita di sini beda. Dia nikahnya karena faktor ekonomi. Di kampung saya dinikahkan karena sudah putus sekolah. Lalu dinikahkan banyak. Dinikahkan dengan orang yang lebih tua, sehingga orang tua dapat keuntungan karena maharnya ya lebih mapan. Orang Nias itu mahar saya orang Nias ya. Orang Nias sebelah jujuran, orang ITT bilang belis. Itu tinggi sekali, tergantung. Jadi perempuan itu bisa sudah kawin ketika maharnya belum dapat. Jadi ada perbedaan Pak, kondisi kualitas kalau bahasa Nias yaitu human development index, terus indeks kekininya, kualitas HDI-nya itu tinggi. Sehingga ketika mereka memutuskan sesuatu itu mereka sudah siap. Kalau mereka memutuskan punya anak, mereka sudah berencana sampai anak itu mandiri. Kalau kita tidak, ada di kampungnya itu semua ini bilang ini banyak anak itu banyak rezeki. Saya juga mengambil itu sebenarnya, tiap anak itu pasti bawa rezeki. Tapi jangan dong ngumpul makan orang mangan asal ngumpul. Nah, bukan begitu. Jadi alasan kita menikah atau tidak menikah itu harus mempunyai landasan atau alasan yang rasional. Saya kira demikian. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang bertanya atau ibu, bapak, ada kedua orang, kedua ibu orang di depan kita. Ada yang bertanya? Terima kasih semuanya. Selanjutnya silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi Bu Esther sudah sampaikan kepada kita juga kalau Minang orang Nias itu harus tinggi ya Bu ya. Salah satu syaratnya katanya harus loncat batu yang tinggi gitu. Betul Bu, nggak salah. Karena kebetulan saya tahun berapa ya? Tahun 90 itu saya membangun telekomunikasi di Nias. Jadi kalau dulu Ibu buat kalau mau berhubungan ke luar negeri pakai engkol gitu. Lalu kita otomatisasi tinggal pencet nomor luar negerinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum mengakhiri saya sebelum menutup yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir, khususnya
narasumber, Ibu Esther dan Ibu Yeni, kedua pemerhati dan anak-anak sekalian yang hadir pada hari ini, juga dengan Ibu Guru, yang secara khusus mungkin terima kasih sekali atas hadirannya Ibu Suster. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa berkah kepada kita semua. Gitu. Lalu saya mengharap juga nanti panitia akan mencoba merangkum apa yang sudah didiskusikan di grup 1 sampai 4 dan juga dari narasumber untuk bisa kita menjadikan satu mungkin satu hasil dari diskusi kita pada hari ini terkait dengan tema pengasuhan anak sejak dini adalah kunci sukses generasi tangguh masa depan. Memang atas masukan-masukan ini diharapkan bahwa kita bisa berkontribusi minimal pada diri sendiri tentunya, dan juga untuk bangsa dan negara supaya nanti terciptanya generasi tangguh yang kita ketahui bahwa di depan bukan main. Apa yang harus obstacle daripada anak-anak kita ke depan. Kita ketahui yang sekarang sudah 60 juta orang Indonesia itu berpotensi tidak kehilangan lapangan kerja. Namun mudah-mudahan dengan punya karakter tertentu, kemudian juga selalu berupaya untuk kalau dalam Islam itu orang Islam itu harus pintar, karena ayat yang turun pertama kan roh basa, jadi harus intinya gitu. Tapi mungkin juga seluruh agama juga hal-hal yang sama, jadi harus selalu memperbaiki diri untuk ke depan, untuk meraih tantangannya. Saya kira itu saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada panitia yang hadir, Bu Miske, Mas Hito, tadi kesana, Mas Rama, Mbak Rum, dan semuanya. Saya juga mau mungkin secara khusus memohon maaf mungkin pada narasumber dan panitia yang lain terkait dengan mungkin, karena ide ini adalah sebetulnya gagasan dari Ibu Lenda Suha yang berkeinginan untuk bisa terjadinya acara pada hari ini. Kebetulan karena suatu hal, jadi memang idealisme itu memang harus diperjuangkan, dan tentunya perjuangan itu ada konsekuensinya, dan kita juga sebagai DIABI tentunya juga selalu mendukung semua yang ingin berjuang untuk kebaikan dan kebenaran untuk bisa kira-kira Indonesia lebih baik dan kondisi-kondisi juga lebih baik proses itu. Sampai hari tadi kita juga tunggu sehingga Bu Miske dan teman-teman saya bilang insya Allah bisa 1 minute surprise, dan alhamdulillah kita bisa sampai selesai hari ini, dan diskusinya saya kira juga cukup banyak punya manfaat pada semua. Demikian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala partisipasi dan dukungannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.